اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاته والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلامية. وأرضعت lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardoat mengkonuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kan bangsa marga Aslamiyah. Allah tirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ha ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina wafat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abalah bin inda miladihi nalikane lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir ini langsung merdekano Suwaibah al-Aslamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi kamane pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali. Dibebasno kan ngitmai Aminah mergo gadah bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ardoat hu mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa ardoat mongko nyusui sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suwaibah rupane Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lawaja utai Suwaibah di iklan Nabi ku hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat lan nyusui sapa Suwaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusratid-din ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoke Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa? Rodoke Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa? Mekah niku putrine Said Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra di Mekah, bareng Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, masih misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Dadi nek nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponaan mbek Nabi atas nama napa? Radha'ah. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suwaibah. Iki napa wa ardoat qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-din surah. Jadi wardoat dan nyusui sapa Suwaibah qablahu sebelumnya Nabi nyusui Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid-din ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang sak umur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian niku kan rujune kadang sami mbek putrane Gus Subab sing bar napa? Berarti paman mbek ponakan sak umur. Jadi kalau iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya? Padahal Hamzah napa? Paman. Jadi apa wa ardoat qablahu Hamzatal ladzi humida fi nusratid-din surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yab'atsu iku kirim sapa Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinah di samping kota Madinah.
disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswatin dan pakaian. Ia kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah hariyatun itu banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Madinah uripe mapan, ya saya ulang lagi, ketika Nabi di Madinah uripe mapan segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suwaibah napa Al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu napa rodo. Ini napa wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen to tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suwaibah apa Raidul Manuni. Apa kematian. Sesuai maksud itu mriki apa Raidul Manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan wawara lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Ya bahasa Balawe napa ila an aurada haikalaha Raidul Manunid doriha wawara sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori. Bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori hufulan. Manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun napa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah ala dini kaumiha yang atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakilalan tindawono apa ngene, wakilalan tindawono apa ngene. Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa kila. Dadi nek maca ngene wakila lan didawono apa ngene. Aslamat Islam sapa Suwaibah dados karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam, itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu enggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita ngikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Mulane kita ngikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah. Apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim meskipun belum datang Islam. Lani Abdul Muthalib gak ada tradisi apa tawaf, paham ya? Gak ada tradisi mengkhitani Kanjeng Nabi. Berarti ana baqiyatun min millati napa Ibrahim. Nah, Suwaibah juga gitu, iso wae gak ada baqiyah sangka tradisi millati napa Ibrahim. Nah, setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakila napa aslamat. Nah, kita tentu mengikuti kaul sing wakila napa aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing napa wakila aslamat. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf. Asbatan netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Pun titik. Terus nate nyusui Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari. Terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumartu'at mengkonuli nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-fatatu canom. Rupanya Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer murdi ayat Nabi Halimah Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatrat.
Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuane ngene iku kotrot ga. Jadi kasus ini kula terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'dahu. Jadi wa kana lan ana apa sa'an ayil amrul waqi', kejadiannya begini ku ngene kotrot ga kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui, kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi, kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Ini bahwa kana qatrata kullum minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Wa kana lan ana posaan iku kotrota teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum satyaha ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi wa aba lan moh sapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satyaha tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ripah dadi makmur akhsob maknane makmur khosoban maknane apa makmur. Fa'akh soba mongko dadi makmur. Apa aisyuha kehidupane Halimah. Ba'dal mahli sause patekle. Oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Iku barokah Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui ndak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Iki apa fa'akh soba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknane pacekle. Jadi macane mboten mahalin tapi apa? Mahlin ini pacekle atau masa-masa sulit. Wa darrolan dadi deres apa sadia. So kata sadiani terus nonnya dibuang karena mudhof ya, nonnya dibuang karena apa? Mudhof. Wa darrolan dadi napa deres apa sadia apa susune Halimah. Bidur ridarin kelawan deres sing tenanan albana ingkang nyusui ing Kanjeng Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min huma sanging satyaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu susu sing liya akharu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira teng lagune Habib Sen. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya, tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui, disuruh bawa ke kampungnya apa? Kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angon wedhus, nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi paham ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama nonton film-film kuno kan ngoten nggih, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi. Yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan awam. Di duwe, kadang harus iprik-iprik, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge pun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal huzali to sawise kuru wal fakir lan sawise fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la saya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus.
Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa? Susu. Nah nek gene cerita-cerita hijrah, ya cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa standby teng kene Gua Sur, nggih niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan kebayang kan di padang pasir gak ada apa-apa. Gak ono banyu, gak ono apa. Jadi yang bergawa unta ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya bawa minuman itu susunya apa? Unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti bawa unta wedok, mereka bawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus nggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab, namun jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lani wasa minasyarifu lateha wasya. Wanjabalan jadi hilang atau jadi kabuka, ya injaba semua. Lan jadi hilang atau jadi kabuka, jadi tersibak anjan dia. Saking sisine Halimah. Apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiaten lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawe napa wanjaba anjani kira kullu mulimatin warasiah ya. Wa tarza sa'du iki nganggo istilah-istilah balawe. Watur rosalan ngenam, mesti ngenam itu membentuk apa as-sa'du, apa kebejanan. Ngenam atau membentuk burda Aisyah, yang kemule kehidupannya Halimah. Al-hani kang nyaman, wawasalan menghias apa as-sa'du, hu ing Aisyah. Artinya, kehidupan Halimah as-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupan ini sinten Halimatus Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarza sa'du burda aisyhal hani wa wasa. Termasuk hikmah Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama napa Halimatus. Itu teng kitab-kitab diterangkan teng Asy-Syama'il, teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Syekh Nawawi. Itu diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian. Terus tanya sama ibunya, Ibu Rodok, ya Umi, saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab, Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa? Kambing di hutan, di belantara. Ya, kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Umi ma'an softu. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari. Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum apa? Susunya. Ini ma'an softu, saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa? Menggembala kambing karena potensi apa? Diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang pun ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'd ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, kirim salam. Dan itu yang di nasidna terus maro aina la isahanat bisyuro illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampe nak cari saya tiba waddabu wal ghazalah yasyadani lakadir bisalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah.
Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Makanya cerita-cerita Koso dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masalah ada boleh kayu macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena mengalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk di anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya tadi masih orisinil apa masih orisinil. Nah, termasuk kanjeng Nabi piyambak bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus Sa'diyah. Memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Pun kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki ana yaten kelan pertolongan robbani yatin kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase damaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dibuang mergo napa mundhaf teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fasi nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu terus sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo. Jadi mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis aja itu no bi fasi nutki kuat. Wasak kolan bedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyari kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi cara wong Jawa iku cara wong Jawa teleleken. Maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi ala kotan ing segumpal jamawiyatan kang basa geteh. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khasbe setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, saya ulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi biaya Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadus syaitan. Nah, ini kembali diterangkan seperti wasaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa azala lan ngilangi sapa al malakani minhu saking nabi hadza syaitan ing bagian jatah setan wa bisal silan kelawan salju wa salah ngedisi sapa malakani ing kanjeng nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya, nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu Bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu nggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ 2 malaikat mengambil hadis setan, karena Nabi nggak pernah didesain punya hadis
setan. Cara pikirannya Sayyid Ali apa? Al-Habsyi. Jadi wa ma akhraja minhu apa satrusé. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah. Itu murni mau menambahkan hikmatan keimanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam berjanji juga Sayyid ya putunya Kanjeng Nabi. Sayyid berjanji ya Sayyid putunya Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa? Diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Said berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali ya legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madoh ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti berjanji ya enggak masalah. Nah sing repot ya kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca, semacane grutal-gratul gak paham. Dari itu terus mayoran. Mulutan ngono semacane grutal gradul gak paham mulai go berkat untuk loro. Muga-muga disepuro pengiran no. Lah yo mocone grutal gradul ora paham. Karena mulai go berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Dura, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah, sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadas setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron, dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umume wong. Napa? Didesain umume wong. Jadi secara lahir ya ono alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis, memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku sementing ditulis ahlul ilmi ya, sementing ditulis ahlul ilmi. Nah, sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kayak umumnya wong terus kelakuannya kayak umumnya wong bukan ngarah. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial, semua fisiknya ya bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi ala kok kue orang mungkin. Berarti kalau umumnya wong agak pati ganteng nih buat. Nah itu tetap spesial, apa? Muhammadun basarun rakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Sintu Dura dan itu sah mendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadis syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis setan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi gamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi itu pikiran di sini Imam Abu berjanji. Makanya beliau tetap mendikan apa? Wa azala minhu
hadza syaitan wa bisalji wa salah. Wa mala'ahu niki tasniah nggih, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko nuli jahit sapa al malakani. Iki maknane khoto jahit nem. Khoto yaki tu khaiton. Mulane bola itu bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah napa? Khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sakwise gadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Barang ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam, mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun pun dukun-dukun itu boten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gambarnya kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha. Kebaikannya Kanjeng Nabi ini farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilainya. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurnane sifat min halisi bahu mulai cilik Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Dadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala akmalil ausofi min halisi bahu mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng. Sumarodat, pun niku mun cerita sithik. Sumarodat mongko libalekno sapa Halimah kuwi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sawise ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melok angon dulur-dulur rodok, bariku dibalek. No. Jadi itu hebatnya suku Quraisy. Kalau cara anak ngono ini kalau setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe sing alim terus uripe ku ngarit angon. Kalau gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter ya kok ribet. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutok. Amen nggoni sapi ini wis. Sapi ruwae kawin lagi anak kawekno. Penang anak ribet apa titipi anak ya apa? Ribet. Jadi penting, saya anak yang ngomong sing original. Tapi saya ngomong desa luwih kedua. Jadi sangat. Jadi malah ribet. Nak dhisik iku cara kula setuju adat suku Quraisy. Bayangno nggih, misale sampean anake tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan, Pak. Nek ditemu wong desa terus kehidupan normal wae, angon wedhus, kepengin masak ya golek kayu, kepengin itu kan melahirkan apa? Kearifan. Itu yang dilakukan suku napa? Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa itu roh susahe wong cilik napa? Roh
susah wong cilik. Kowe ora usah niru ngono, kowe wong cilik asli, ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat, dhewe melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh itu. Wis asli no. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa ya utai Halimah bihi klan kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo. Ora lomo manar legowo. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek kanjeng Nabi diredaksekno wa ya bihi wiru sakhiyah. Halimah tidak legowo. Kalau jawabannya kadung cocok, wis dianggap anake dhewe, jebule harus kembali. Mulane diredakno wae wariya bihi ghairu sakhiyah wa ya Aminah bi lawan Nabi dirabti ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaran krana wedi min ayyi soba ing yen toden untuk musibah sapa Nabi di musibin lan musibah hadisin kang anyar taksa kang kuwatir sapa Halimah ing kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi bar peristiwa iku terus dibalekno kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iki dinapa hadaron min ayyi soba bimusobin hadisin taksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sak balekno wae engko nak ngono nah sabun tenan piye lha iku jenenge apa hadaron min ayyi soba bimusobin hadisin taksa. Oh dadi tak bantu ben nak muludan ora bengak-bengok tak bantu maknane dadi nak maca rontok nangis kok wong paham mangkel wong macane grotal kae mulai ndok apa berkat loro baleke ndok sangu bar wah cerita padha ora paham wis kok masuk kanjeng Nabi masuk piye ora paham so wae masuk wa maulid berkah ndok loro ya berkah tapi ora paham berarti sembrono ya tapi ora apa-apa nggih rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim, bagian nerangno, muga barokah. Sing jelas bener kula lah, maksudnya yo paham sithik maksudnya. Bentong napa? Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini kan lumayan Pak. Terus luwih simpati napa kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Nah, cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu. Paham ya? Yaitu titip anak ini. Nggak lah umpama ya, nong duwe so angon suapi, so mau coba help, soalnya rata tuh, titip benar. Paling tak sampean tak titip, akan kemat sapi ini. Lalu rata-rata saya ini serai so ngaji, mau sapi ini orang kawin apa dikawin. Kawin nol lanangan sapi rawon, tundano mantri, sementing nak. Emang cari titip anak ya ribet toh. Muhadzab kok maca judule ora roh. Ya, tapi wayahe ngono, zaman ben ngono kuwi umat kanjeng Nabi, muga slamet kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayami Khadijah as-sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah jek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, bener? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki miliki anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah koyo mantune Halimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti miliki mantu, miliki anak napa? Rodo. Paham ya? Wawa padarlan ngirimi atau datang wafdu ini maknanya delegasi. Rawuh itu rawuh. Mulane diarani wufudur Rahman, apa? Delegasi. Wufud itu maknanya delegasi. Wal fatat lan rawuh alaihi ngatasi Nabi sapa Halimah
fi ayami Khadijah ing dalem hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah gelar apa? As-sayyidatil wadiyah napa as-sayyidatil wadiyah. Fahadaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Hadaha. Ya, jadi kalau akta itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitsu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona tapi apa? Hada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di apa Simtud Durot tidak disilakan akto tapi apa? Hada. Itu kita-kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan hada. Sing ra roh malah enak. Boleh kamus ya, no? Akto ngekei, hada yo ngekei, padha wae itu. Repot tidak goblok men, no? Oh, cara apa? Sudah ben no? Fahabah mongko maringi sapa nabi itu tadi pemberian yang banyak wong Arab nak muni apa? Habah. Fahabah mongko maringi sapa nabi ing Halimah min hibahi sanging peparinge nabi lan al-wafiri kang sempur no hibah lan peparingane nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah iku ibu rodok napa ibu rodok. Waqat jimat ana wa sapa Halimah ali ngatasi Nabi ya Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa qatat ngalap Nabi apa al-akhiyatu ngrasa nyaman. Jadi kamane ketika Nabi iku bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi cara saiki lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qatatul arakhiyah Nabi merasa nyaman karena piye-piye di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab satu. Ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, tempat apa? Terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelar laha krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormate ning Halimah, serbane digelar go duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai napa? Digelar napa serban yang duduk Halimah. Betapa Nabi hormate neng ibu napa rodok. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabah satu laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban dilungguh tapi dalam konteks kehormatan apa dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah satu laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi sami wanada lan nambahi nada ini najian ini suatu yang nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk di ridaknya Nabi. Padahal ridak itu kan suatu yang mulia karena serban yang biasa diagem Nabi. Itu mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet dan Halimah sakit pina karena di tempat terbuka tidak ada kursi tidak ada apa. Intinya kabeh iki nunjukno wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah wa sahihu ta kaul sing sahih ngene, anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kayak tadi ibuke Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau sinten Halimah ya iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah yo Islam, garwane yo Islam, anak putune yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibuke Nabi, bae Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin.
Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir piye-piye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiya wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiya, huma ing Halimah lan zawjiya fi sahabati ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqatir ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ada huma fi sahabati jam'un min siqatir ruwati.